Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian di dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak silakan mengisi absensinya di Google Classroom ya. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan ibu memperkenalkan diri ibu sendiri. Perkenalkan, nama ibu Sri Alma Ajijah, bisa dipanggil Ibu Alma. Dikarenakan sekarang pembelajarannya daring, jadi kita tidak bisa bertatap secara langsung. Nah, untuk siswa, selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ibu sekarang akan membahas materi tentang ceramah. Di kehidupan sehari-hari, pasti kita sudah sering kali mendengar yang namanya ceramah. Di mana kalian mendengar ceramah? Apakah di masjid? Di sekolah? Orang tua? Kalian sering menceramahi kalian? Yang jadi hari ini kita akan mengupas apa itu ceramah dan membuat ceramah yang baik dan benar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Yang selanjutnya itu 3.31 yaitu mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. 3.32 yaitu mengidentifikasi kaidah dan kebahasaan teks ceramah. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi isi, struktur, kaidah, dan kebahasaan teks ceramah dengan semangat dan percaya diri serta kreatif selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, di sini Ibu akan membahas pengertian ceramah secara lengkap, yaitu teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan orang banyak baik secara langsung maupun media digital. Nah, di sini medianya juga biasanya dibicarakan secara langsung atau di kelas atau di aula. Atau bisa juga melalui sarana televisi, radio, internet, dan media informasi lainnya. Nah, di sini ada perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Di sini ada pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak, mendengar, mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat sering menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Yang selanjutnya yaitu khotbah. Khotbah itu pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan. Terus ada juga ceramah. Ceramah bersifat menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Sebelum kita membahas tentang struktur teks ceramah, Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian. Oke, mari kita saksikan video teks pidato Soekarno-Hatta. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.
Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti, tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruent dengan social conscience of man. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit, lalu kita menggeletekkan. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit, lalu kita menggeletekkan, kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh segala alam pikiran liberalisme. Lalu kita dengungkan semboyan baru, yaitu demokrasi terpimpin. Lalu kita kocok habis-habisan multi-party system. Lalu kita canangkan manifesto politik. Lalu kita telkamkan kepada rakyat perlunya revolusi sosialisme pemimpin nasional yang satu, yaitu Resopim. Nah, sudah melihat video teks pidato yang Ibu tayangkan kan? Nah, sekarang Ibu akan membahas struktur teks ceramah. Bu, struktur teks ceramah itu ada apa aja sih? Nah, yang ke satu ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Nah, Ibu akan membahas struktur teks ceramah pada pidato Soekarno-Hatta yang bertemakan Genta Suara Republik Indonesia pada tahun 1963. Nah, dalam pidato Soekarno-Hatta ada yang namanya pembukaan, yaitu misalkan kata Soekarno-Hatta, saudara-saudara sekalian. Nah, itu adalah termasuk pembukaan, atau bisa juga assalamualaikum, bisa juga hadirin sekalian. Nah, di sini ada isi atau materi yang akan disampaikan oleh Soekarno-Hatta. Nah, misalkan nih, kata Soekarno-Hatta, tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, kepada rakyat-rakyat seluruh Indonesia, dan ke bawahnya bla bla bla, itu adalah isi namanya. Oke, di sini ada penutup. Biasanya penutup itu penegasan dari pembukaan dan isi. Misalkan kata Soekarno, alhamdulillah, bla bla bla, dan bisa juga demikian. Terus wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penutup, bisa juga. Oke, di sini ada kata tunggal. Nah, kata tunggal pada teks Soekarno-Hatta ada kata saya, kami, mungkin, aku, itu adalah kata tunggal. Selanjutnya ada kata jamak. Kata Soekarno-Hatta, saudara-saudara, itu adalah kata jamak atau membuang-buang, jauh-jauh, habis-habisan, itu adalah kata jamak. Yang selanjutnya ada kata kerja atau mental, yang bisa contohnya nih, kata Soekarno-Hatta, memperkirakan, mengerti, menemukan, dan lain-lain. Ada juga kata persuasif, yaitu diharapkan, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus. Nah, itu adalah kata persuasif. Nah, di sini misalkan ada yang bertanya, Bu, pembukaan itu apa sih? Nah, pembukaan itu bisa disebut dengan tesis, yaitu berisi pengenalan atau isu masalah pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Nah, di sini ada isi atau rangkaian argumen yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembukaan, atau tesis yang memperkuat argumen penceramah. Nah, biasanya di sini beserta fakta dan data.
Nah, di sini Ibu akan membahas kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu ada kata ganti orang pertama yaitu tunggal. Nah, kata ganti orang pertama yaitu bisa dicontohkan dalam teks Soekarno-Hatta yang tadi, yaitu misalkan saya, aku, kamu, dan lain-lain. Nah, ada juga kata ganti orang kedua atau jamak yang bisa jadi misalkan saudara-saudara, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya menggunakan kata sebab akibat. Terus banyak yang memakai kata kerja mental. Terus ada lagi menggunakan kata persuasif. Nah, Ibu sudah menjelaskan di pas teks Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada ciri-ciri ceramah. 1. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan. Misalkan nih, temanya tuh tentang narkoba. Nah, itu kan sesuatu yang bisa diinformasikan terhadap anak-anak muda sekarang. Nah, selanjutnya disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidangnya. Ya, sudah memiliki keilmuan. Nah, yang kayak gitu sudah memiliki pengetahuan yang bisa dibahas. Yang selanjutnya itu terdapat ajakan atau persuasif untuk mengubah sikap atau mengubah tindakan materi yang dibicarakan. Nah, yang keempat ada berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima memiliki fakta atau data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang terakhir yaitu terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog tanya jawab antara si pemateri dan si pendengar. Nah, simpulan materi hari ini adalah ceramah itu berbicara di depan orang banyak yang dimana yang berisikan pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan atau informasi lainnya. Nah, di dalam teks ceramah juga ada yang namanya struktur kebahasaan teks ceramah, yang di dalamnya ada pembukaan, ada isi, dan penutup. Dan selanjutnya juga ada kaidah kebahasaan teks ceramah, dan ada juga ciri-ciri kebahasaan teks ceramah. Nah, oke, materi yang Ibu sampaikan sampai di sini dulu ya. Nah, untuk minggu depan, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu menganalisis teks ceramah. Nanti Ibu akan men-share teks ceramah tersebut di Google Form ya. Nah, nanti kalian tugasnya menganalisis struktur kebahasaan teks ceramahnya sama kaidah kebahasaan teks ceramahnya. Nah, untuk pengumpulan bisa dikumpulkan di Google Classroom atau nanti bisa juga kalian kumpulin di email Ibu. Nanti Ibu akan cantumin di bio YouTube ya. Nah, untuk materi sekarang sampai di sini dulu ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Maaf kalau Ibu ada salah kata atau ucapan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.